Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF ngumumin laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, banyak orang langsung kebayang suasana heboh kayak tur-tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa. Tapi kenyataannya, euforia nggak terasa sampai ke Indonesia. Padahal kita ini pasar terbesar sepak bola di Asia Tenggara. Ironis banget, pertandingan yang seharusnya jadi pesta bola ASEAN malah terasa sepi, khususnya dari Indonesia. Soalnya PSSI mutusin buat nggak ngirim pemain terbaik mereka. Alasannya fokus penuh ke kualifikasi Piala Dunia lawan Cina dan Jepang. Jadi laga lawan MU ini cuma kelihatan kayak ajang cari cuan buat Malaysia, bukan perayaan sepak bola Asia Tenggara. Cuma dua pemain Indonesia yang dikirim, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Dua-duanya pemain bertahan. Nggak ada nama-nama bintang kayak Jay Itzes dan Ole Romeni. Jadi kesannya Indonesia nggak anggap penting pertandingan ini. Lagi pula ada kabar terbaru dari dua pemain tersebut yang diragukan tampil melawan MU. Kalau dilihat dari sisi industri, ya wajar sih, kualifikasi Piala Dunia jelas lebih strategis dari laga persahabatan, meskipun lawannya sekelas Manchester United. Tapi dari sisi solidaritas ASEAN dan branding kawasan, keputusan ini bisa bikin proyek ASEAN All-Star jadi hambar. Gini deh, ASEAN All-Star itu ide yang keren secara diplomasi olahraga, tapi jadi kehilangan daging karena nggak ada pemain top dari Indonesia. Gimana bisa jual tiket kalau fans Indonesia aja nggak merasa terwakili? Disinilah kelihatan lemahnya perencanaan yang nggak mikirin kekuatan fans. Dalam dunia olahraga modern, komunitas supporter itu aset utama. Kalau mereka nggak dilibatkan secara emosional, ya udah, semua usaha branding bakal percuma. Stadion setengah kosong, engagement digital pun adem ayem. Dan bukan karena fans Indonesia nggak suka MU, justru sebaliknya, MU punya fans loyal banget di sini. Tapi mereka ngerasa pertandingan ini kayak tur Asia yang dipaksain. Nggak relevan, nggak seru, dan nggak penting. Publik bola kita sekarang udah cerdas. Mereka ngerti kapan sebuah pertandingan itu meaningful dan kapan cuma gimmick marketing. Dan laga ini jelas kelihatan cuma buat keuntungan lokal, bukan kebanggaan regional. Lucunya yang paling harus mikir ulang justru MU. Klub ini pinter banget ekspansi pasar Asia. Tapi kalau tampil di stadion yang atmosfernya dingin, branding global mereka bisa ikut kena. Idealnya ASEAN All-Star tuh jadi ajang unjuk gigi ASEAN ke dunia. Tapi tanpa pemain terbaik Indonesia, itu kayak masak rendang tapi nggak ada dagingnya. Bumbunya sih rame, tapi rasanya kosong. Kita bisa ambil pelajaran dari sini. Pasar olahraga Asia Tenggara butuh pendekatan yang lebih ngena. Bukan cuma bawa klub besar terus berharap tiket laku. Harus ada cerita, rivalitas, keterlibatan fans, dan semangat kompetitif. Sekarang fokus Indonesia ada di Piala Dunia. Itu mimpi besar yang nyatuin semua. Pemain, pelatih, supporter. Jadi ya wajar kalau PSSI nggak mau buang-buang energi buat laga yang nggak berdampak. Tapi buat AFF dan FAM ini momen evaluasi. Kalau mau ASEAN All-Star jadi agenda rutin, harus siapin dari jauh-jauh hari. Semua negara harus komitmen kirim pemain terbaik, harus ada sistem kompensasi yang jelas, dan paling penting fans harus dilibatkan. Dan yang bikin salut, fans Indonesia juga udah makin dewasa.
Mereka bisa bedain mana laga yang penting dan mana laga yang cuma tontonan. Ini bukti kalau industri olahraga kita udah naik kelas. Semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan menang. Pertandingan ASEAN All-Star vs MU ini jadi cermin kebingungan identitas sepak bola Asia Tenggara. Mau mendunia tapi masih bingung baca pasar sendiri. Jadi bukan soal absennya pemain Indonesia, ini soal pendekatan yang harus berubah. Karena buat fans kita, mimpi Piala Dunia itu jauh lebih menggairahkan. Disitulah semangat bola kita sebenarnya hidup.